Hey sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Enak nih esnya, Sa. Iya kak, ini tuh dari abang-abang es podeng yang terkenal di komplek kita. Tahu kan, Pak itu? Pak siapa? Pak Maman. Oh, oke. Ada ya di Grab ya? Iya kak, enak banget nih. Aduh, rame terus tau kak. Kalau aku makannya harus diaduk kak. Aku nggak gitu suka. Aneh malahan diaduk, kan kayak kecampur semua gitu. Tapi jadi nggak ada rasanya nggak sih kak kalau nggak diaduk? Aku sih lebih suka yang kayak gini ya, kepisah-pisah terus jadi tahu mana yang coklatnya, mana yang jelinya, kayak gitu sih. Oh gitu. Lucu ya kak? Iya. Makan es podeng aja kita bisa beda, apalagi orang-orang lain ya. Makanya itu perlunya punya mental yang akur sih, biar biar nggak mempeributkan hal-hal yang kecil kayak gini. Biar nggak ribut gara-gara es podeng ya kak? Kan nggak lucu banget. Wah, Ikutan beli es juga. sama lagi. Kan? Es podeng Pak Maman enak kan? Iya, Pak. Kok Pak sih? Iya, Bu. Duh, Kael. Kamu punya udah mau habis aja. Apaan baru juga nyomot. Kamu makannya jangan berantakan ya, lihat tuh kan. Baru buka aja udah tumpah kemana-mana. Nanti kamar kakak banyak semutnya. Apaan sih, Kak? Suka-suka beda gitu. Kakak juga berantakan kalau makan tuh mulut comeng. Mana? Tuh. Cemong. Barusan diobrolin soal berantem. Ini sekarang kalian yang mulai duluan, gimana? Tuh si kakak tuh suka menekankan perbedaan, Kak. Oh, Udah. Belin. Udah, nggak usah berantem. Mau berantem ini aku siapin ring tinju sekalian. Ya kenyataannya emang ngomong lebih tunggu ini anak soalnya. Emang lebih gampang cari yang beda dibanding yang sama. Wah, bener. Tapi tetap ada hal-hal yang kita nggak boleh atau nggak perlu kita besar-besarkan. Ya banyak hal yang terjadi di dunia ini karena kita terlalu banyak asumsi, terlalu banyak berantem, terlalu banyak luka yang sebenarnya harusnya nggak kita permasalahin, menjadi masalah. Nah, makanya gara-gara es podeng langsung segar mikirnya. No. Es podengnya cair nih, Kak. Kayak suasana di sini. Terus pernah kebayang nggak sih kalau misalkan nih kalian berdua nih ya, adik kakak, bisa banyak perbedaan kayak gini, apalagi kalau misalkan suku-suku yang berbeda nih di dunia. Wah. Kan setiap negara aja punya suku-suku yang banyak, apalagi di setiap negara semuanya dikumpulin jadi satu. Nah, makanya bisa sampai ada yang perpecahan, perang, genosida, dan penting banget untuk kita, anak-anak Tuhan, menjadi teladan nih, dan bahkan jadi jembatan untuk banyaknya perbedaan yang bisa bikin kita jadi terpecah belah, kayak gitu. Anyway, aku jadi ingat, kalau kamu lihat di Kolose 38-15, itu bagus banget. Itu jadi dasar bahwa, ya, kalau saat kamu, enak, udah. Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita tuh nggak lagi dikenal sebagai dengan kelasnya, dengan budayanya, kastanya, rasnya, jenis kelaminnya, tapi oleh jati diri baru kita dalam Tuhan. Jadi kita harusnya anak-anak Tuhan adalah orang yang paling tidak melihat orang dari rasnya, dari kelasnya, dari budayanya, bentuk kulitnya. Itu harusnya, kalau kita sama-sama ngerti kita orang dipilih, harusnya orang dari Nigeria, harusnya lebih banyak kesamaan sama orang yang Kristen Amerika atau Chinese, daripada teman mereka yang bukan Kristen. Kita dipersatukan itu karena relationship kita dengan Tuhan. Karena itu kita, ras dan budaya itu kan, apalagi ras bukan sesuatu yang kita bisa pilih, ya kita terima aja kok kayak gitu-gitu. Bukan cuma, apalagi yang penting kan
dan kebudayaan. Nah kita bilang Tuhan itu segalanya. So, saya percaya anak Tuhan semua dipanggil bukan untuk bikin pecah belah, tapi justru niatnya harusnya punya mentalnya membangun jembatan. Itu sih. Nah Kak, gimana caranya kita menciptakan kedamaian? Kedamaian diciptakan ya. Sebenarnya sih kita perlu menjadi pribadi yang pertama, yaitu dibebaskan dari amarah dulu. Nah, setelah dibebaskan dari amarah, karena amarah itu kan jadi pematik ya. Iya. Pemantik. Terus yang kedua adalah kita harus menjadi sosok yang ramah, baik hati, terus juga rendah hati, lembut, sabar, pemaaf, pengasih. Semanis es podeng ini. Terus yang terpenting lagi adalah biarkan kasih Allah yang mengikat kita dalam kesatuan dan kedamaian. Lalu juga yang terakhir, perubahan harus dimulai dari gereja tentunya. Kayak gitu. Gereja rasis mah susah. Makanya janganlah di gereja gede-gedean ras. Jadi apa lo? Tapi Kak, emang seberapa penting sih kita mencari kedamaian? Kalau anak Tuhan nggak tahu cara damai sih, ini negara hancur sih bisa sih. Matius 5:9 dikatakan, berbahagialah orang bawa damai karena dia akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah nggak disebut dan nggak dilihat dari kalung salibnya itu segede Indonesia gitu ya. Atau mungkin tato Kristennya tuh yang segede tato-tato anak Hawaii gitu. Tapi dia dan dedikasi mereka jaga perdamaian. Jadi kalau mentalmu, orang tuh bisa lihat kamu anak Tuhan atau nggak dari mentalmu membawa damai. Bawa damai gitu bukan berarti nggak ada yang berantemin, bukan berarti nggak ada perbedaan. Yang bawa damai itu berarti nomor satu yang aku percaya adalah yang besar, masalah besar anggap besar, masalah kecil anggap kecil. Jangan masalah besar malah jadi dikecilin, itu bikin orang tersinggung. Ada juga makhluk astral yang masalah kecil digedein, kan itu pengen dilempar gedung ya, yang kayak gitu-gitu ya. So, jadi setiap masalah itu harus diperlakukan sebagaimana adanya. Itu sih. Nah, tapi kalau sudah begitu, dan setelah masalah diberesin, ingat, ujungnya harusnya bukan perpecahan, tapi perdamaian. Wah, bener banget. Ya. Karena ada orang-orang yang suka ngomporin biar jadi pecah ya Kak ya? Memang tuh banyak, di gereja juga banyak tuh. Gue makanya. Tapi Kak, ngomong-ngomong orang gereja nih, kita kan orang gereja yang dimana kita minoritas di negara kita ini Kak. Gimana caranya kita menyuarakan kedamaian itu biar didengar sama orang gitu Kak? Oh justru karena minoritas lebih gampang lagi. Wah, maksudnya gimana tuh Kak? Iya. Sebagai kaum yang sering ditindas. Tapi kamu bisa mengampuni. Kamu bisa tetap berdamai. Dan kalaupun misalnya kamu di posisi-posisi tinggi, kamu selain mentingin teman-temanmu yang sama-sama anak Tuhan, juga mentingin, juga menghargai mereka yang bukan berbeda iman denganmu. Itu penting. Kalau mereka beda-beda terserah, tapi kamu tetap mengasihi mereka. Misalnya, kan ada kasus di mana ada orang-orang dipilih karena agamanya. Misalnya dia manapun. Tapi kamu misalnya, kamu memilih atau kamu dipilih dan misal kamu di posisi yang tinggi, kamu memilih orang bukan cuma karena agamanya. Itu bisa. Jadi kamu menaikkan ke standar level lebih tinggi. Itu bisa, itu bisa. Itu salah satu cara. Dan juga dengan cara kamu misal memberi. Misal kamu mau kasih sembako, jangan cuma kasih yang agamanya sama dengan kamu. Maksudnya kasih ke orang-orang karena lapar kan nggak pandang KTP agama di KTP ya. Iya benar. Betul. Nah Kak, sekarang kan teknologi udah banyak membantu kita nih. Terus gimana ya Kak caranya kita bisa memviralkan kedamaian supaya orang-orang lain juga termotivasi untuk berdamai gitu Kak? Itu mah semua dimulai dari diri sendiri ya, nggak usah diviralin dulu, dihidupin aja dulu. Iya, kita konsisten terus ya. Konsisten terus, karena nggak usah negara lah, keluarga aja sering berantem. Betul. Bisa berantem, ini enak kan? Ini roti ya? Iya, itu roti. Ya gitu. Jadi minimal keluargamu dulu damai. Karena keluarga sendiri itu bermasalah. Ya, kalau misalkan di dalam rumah kita juga udah damai, kita pun juga
ketika keluar bergaul dengan teman-teman kita Orang atau lihat misalkan kok. di lingkungan publik juga berasa vibes-nya kita. Oh, kok orang Vibes. positif ya, ceria ya, kayak gitu-gitu Asal loh. jangan positif COVID. Iya, Waduh. betul. Gitu orang takut, Pak. Tapi Kak, kalau misalkan kita udah coba buat perubahan di keluarga sendiri nih Kak, Iya, iya. tapi tetap aja pecah dan pecah gitu Kak. Ya, Gimana caranya kita mau bawa ke negeri kita yang tercinta ini gitu Kak? ya memang hidup itu life. Iya. Iya itu Iya. translatean We know. Kak. Itu translate. Makanya key of success itunya kunci kesuksesan. Iya, betul. Apa ya, kayak jaga kedamaian emang nggak usah mikir dunia dulu, memang dari rumah dulu. Dan Lebih tepatnya damai hati dulu ya. Wow. iya, tapi semua juga dimulai dari kalaupun misalnya ya kenyataannya kita nggak bisa kontrol semua orang ya. Iya benar. Kalaupun kamu nggak bisa jaga perdamaian di keluarga kamu yang besar, ini mah kalau kamu punya keluarga, kamu jaga perdamaian dengan baik. Kalau kamu punya keluarga sendiri itu bisa. Enak loh. Iya. Nah Kak, kalau misalnya nih, aku pengen banget nih Kak gunain sosmed aku buat menyerukan kedamaian. Kira-kira konten-konten apa yang bisa aku buat Kak? Ya, salah satunya Menyeberangkan nenek-nenek. kamu juga bisa share, ada satu TV namanya Pijar TV. Iya. Yang tahu mungkin kan, kalau kamu mau tahu. itu Konten-kontennya. juga bisa. Kontennya juga cukup oke. Dan kamu bisa lihat banyak konten. Karena gini, pada dasarnya semua orang pengennya damai sih. Nggak ada yang pengen berantem. Jadi konten-konten damai, kalau misalnya kontennya bener, itu akan sangat relate sama orang. Itu lah. Tapi yang paling relate ada konten-konten yang damainya sifatnya personal, kayak damai keluarga dan sebagainya. Kamu bisa mulai dengan coba berusaha jaga perdamaian di keluarga kamu. Gini, awal bisa gagal, tapi belum tentu terus-terusan gagal. Iya. Hmm. Nah, dilanjutin dari pertanyaan tadi nih Kak. Kadang nih di awal kita motivasinya baik nih, pengen bikin konten perdamaian. Tapi kadang malah kebablasan nih Kak, malah jadi pengennya yang penting tenar deh. Gimana ya Kak caranya biar jaga motivasinya tuh ya tetap lurus gitu? Ingat lagi kenapa kamu melakukan hal itu. Kenapa konsisten membuatnya? Kenapa kamu konsisten? Kenapa alasan kamu melakukannya? Dari aku sih aku pelajaran itu ya. Karena kalau jadi pengen tenar terus bisa loh. Konten kamu engage gitu misalnya ya. Terus kamu akhirnya jadi rame gitu. Akhirnya kamu pengennya ramenya bukan engage ya. Iya. Karena kadang kenyataannya ada konten yang kita suka tapi pun nggak engage terlalu tinggi. Iya. Karena memang mungkin cara pikir orang beda. Mereka nggak ngerti cara pikir kita atau mereka masih belum nyampe level cara pikir kita belagu. Tapi memang ada yang kayak gitu. Dan malahan jadi kasihan sih kalau misalkan kamu jadinya kayak gitu, konten-konten yang kamu buat itu udah nggak real lagi, udah nggak, malahan jadi susah relevan dengan kehidupan nyata, jadi cuma gimmick aja. Sama kayak kehidupan banyak orang tuh gimmick. Kan kasihan orang-orang yang udah ngikutin konten kamu. Iya, betul. Bener sih Kak. Kak, kalau misalkan ada satu berita nih Kak, dan itu membuat ada pro dan kontra di dalamnya Kak, itu dibahas di dalam satu kelompok, misalkan di tongkrongan aku Kak, itu bikin mereka saling debat, saling marah-marah satu sama lain. Nah, aku di posisi di situ tuh Kak, aku harus ngapain tuh Kak? Debat tuh biasa. Iya. Debat itu hal yang biasa. Selama nggak mukul, nggak menyakiti, cuma bener-bener debat konten, itu nggak apa-apa, itu konstruktif malahan. Tapi yang jelas kalau misalnya udah saling nyakitin, udah harus topan. Debatnya nggak usah saling nyolot gitu. Konten. Kalau nggak setuju, ya sudah, setujulah untuk tidak setuju. Orang boleh bilang agree to disagree. Agree to disagree. Terus kan di Indo juga mengenal budaya musyawarah ya. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Iya. Kak, ngomongin tentang musik. Musik kan kayak mempersatukan semuanya gitu Kak. Ya, universal lah ya. Iya, dia mempersatukan. Oh iya ya? Nggak bercanda ya. Terus. Dia mempersatukan banyak suku, banyak ragam bahasa dan lain-lain gitu, menjadikan satu kesatuan gitu Kak. Nah, aku punya talent di bagian itu tuh Kak. Nah, menurut Kakak gimana cara aku mengembangkannya Kak? Bikin karya yang bagus. Bikin karya yang bagus. Perhitungan bagus tuh segimana? Iya, yang relate sama orang, yang kamu suka.
yang liriknya kena, kamu bisa lihat dengan lihat kehidupan dan keresahan, itu bisa bikin viral karyanya. Jadi jangan cuma bikin karya yang kamu suka, tapi lihat yang orang butuhin juga seperti apa. Jadi saya percaya bahwa kadang ada dua keseimbangan harus kita miliki. Nomor satu, kamu bikin karya apapun yang bagus ya, bisnis apapun yang bagus, ada dua yang harus kamu perhatiin. Apa yang kamu bisa beri dan apa yang dunia ini butuh. Wah. Selalu butuh balance itu. Apa yang kamu bisa beri dan apa yang dunia ini butuh. Contoh, kalau misalnya kamu bisa main gitar sambil nyanyi, yang dunia memang lagi butuhnya main gitar sambil nyanyi, yang cuma akustikan doang, nggak mau yang berisik gitu, ya udah, itu udah masuk kebutuhan, gitulah. Kalau cara memviralkannya gimana tuh Kak? Karya yang itu. Aduh, sampai kesalah. Mau lagi satu? Oke. Apa ada Kak? Kenyataannya viral tuh kita nggak pernah tahu. Ya. Kuncinya bukan cari viral, kuncinya tuh setia. Wah. Tapi kunci viral itu adalah setia, dan apa yang kamu bisa harus bertemu dengan kebutuhan orang. Misalnya, kamu suka nulis lirik, Ya. kamu suka nulis lagu, nyanyinya bener, pasti kan lirikmu tuh relate sama orang. Banyak lirik yang relate sama orang, berantem sama orang tua, Iya. cinta-cintaan. Iya. Cinta-cintaan, makanya lagunya lagu sekuler lebih banyak cinta-cintaan di Indonesia karena orang relate sama itu. Terus ada yang lagu tentang stres, lagu tentang macam-macam. Banyak tema yang kamu bisa pilih. Cari tema yang paling relate sama orang. Terus abis itu kamu lihat cara orang ngomong seperti apa, mungkin kamu bisa iseng pakai kata-katanya ya. Biasanya kayak gitu bisa ngebantu sih. Biasanya sih begitu. Gitu. Ya memang kuncinya itu relate, kuncinya itu ngobrol sama orang. Oke. Nah, sahabat, kita sudah belajar hari ini bahwa untuk membawa damai bisa dimulai dari diri kita dan bagaimana kita menjadi Kristus bagi sesama kita. Teman-teman tentu bisa belajar lebih banyak bersama kami semua dengan menghubungi nomor WA yang tertera di layar, dan kami senang sekali untuk berdiskusi lebih dalam dengan sahabat. Juga, khusus bagi sahabat yang bergabung dalam suatu komunitas dan mengisi form melalui link dan QR Code tertera di layar, sahabat berkesempatan untuk mendapatkan Alkitab Rayalah Hidup secara gratis dan juga download Reach for Life Indonesia secara gratis di iOS dan Android, untuk membantu saudara belajar firman dengan lebih dalam komunitas sahabat. Bahkan Alkitab ini diperlengkapi dengan modul dan bahasan-bahasan yang bisa membantu si pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang baik. Jadi kamu nggak perlu kebingungan lagi kalau anggota komunitasmu melempar pertanyaan sulit. Alkitab Rayalah Hidup bisa membantumu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Rayalah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.